حصريا على شبكة سما الإنشادية. Selain menerima pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, Indonesia juga memperoleh pengaruh dari agama dan kebudayaan Islam. Pengaruh Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan berkembang pesat sejak abad ke-13. Ketika agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terjadi proses akulturasi dan asimilasi dengan kebudayaan lokal. Berikut ini pengaruh agama dan kebudayaan Islam dalam beberapa bidang. 1. Aksara. Akulturasi kebudayaan Indonesia dan Islam dalam hal aksara diwujudkan dengan berkembangnya tulisan Arab Melayu di Indonesia, yaitu tulisan Arab yang dipakai untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Arab Melayu tidak menggunakan tanda A, I, U seperti lazimnya tulisan Arab. Tulisan Arab Melayu disebut dengan istilah Arab gundul. 2. Bidang sosial. Masyarakat pada zaman Hindu-Buddha mengenal sistem kasta. Sedangkan dengan masuknya agama dan kebudayaan Islam, sistem kasta tersebut perlahan-lahan menghilang. 3. Bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, terjadi proses akulturasi. Pada masa pengaruh Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan atau susuhanan, yang kemudian menjadi sunan. Sunan juga berasal dari bahasa Arab yang berarti yang disembah atau yang dihormati. Konsep dewa raja yang memandang raja sebagai titisan dewa dianggap dengan konsep sultan sebagai khalifah atau pemimpin. Penasehat raja berasal dari tokoh-tokoh agama yang disebut kiai. 4. Bidang seni bangunan. Dalam hal seni bangunan juga tampak jelas terjadi proses akulturasi. Hal itu nyata, misalnya pada bangunan pemujaan. Kalau pada masa pra-aksara, pemujaan terhadap arwah nenek moyang diwujudkan dengan bangunan punden berunda-unda. Pada masa Hindu-Buddha diwujudkan dalam bentuk candi. Pada masa Islam, meski makamnya sudah lebih sederhana dan tidak besar, makam dibangun di tempat yang berbukit, mirip dengan konsep punden berunda-unda. Hal ini tampak pada bangunan makam raja atau sultan-sultan Jawa, seperti yang ada di Imogiri, Yogyakarta, yang dibangun di atas bukit, di mana bangunan makam yang teratas adalah makam Sultan Agung Raja Mataram. 5. Bidang seni rupa. Dalam ajaran Islam, dilarang menggambar makhluk hidup dalam bentuk lukisan ataupun patung, apalagi melukis wujud Nabi Muhammad. Karena itu, muncul berbagai ide kreatif dalam menciptakan karya seni rupa yang justru memperkaya corak dan estetika seni rupa di dunia muslim, berupa gambar dekoratif, abstrak, hingga kaligrafi. Di Indonesia, agama dan kebudayaan Islam
membawa pengaruh dan perubahan pada bidang seni rupa, terutama seni lukis, seni ukir, relief, dan kaligrafi. Seni rupa Islam bahkan mengolah kaligrafi menjadi motif hias. Seni hias Islam selalu menghindari penggambaran makhluk hidup secara realis. Maka, untuk menyamarkannya, dibuatlah stilisasi, yaitu proses rekayasa ulang yang menyerupai bentuk aslinya di dunia nyata. 6. Bidang kesusastraan. Dalam hal kesusastraan, sangat nyata terjadi proses akulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Karya sastra memang dipengaruhi oleh sastra Islam yang berasal dari Persia. Misalnya, dalam Kisah Bayan Budiman, Amir Hamzah, dan Cerita 1001 Malam. Namun, pengaruh Hindu-Buddha dan Jawa lokal juga masih nyata. Pengaruh kesusastraan Hindu terhadap kesusastraan Islam terutama berasal dari dua kisah epos, yaitu Mahabharata dan Ramayana, serta cerita Panji. Bidang seni pertunjukan. Pada masa pra-aksara, wayang atau pertunjukan bayang-bayang telah dilakukan sebagai salah satu media penghubung antara manusia dengan roh nenek moyang. Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia, pertunjukan wayang disesuaikan dengan pola pertunjukan yang sudah ada, sekaligus menjadi media yang efektif untuk menyebarkan agama Hindu. Melihat wayang begitu digemari masyarakat, para wali Songo kemudian menggunakannya sebagai media penyebaran agama Islam. Contoh lain akulturasi dalam hal seni pertunjukan adalah seni tari. Seni tari berawal dari kebiasaan masa pra-aksara, yaitu dalam upacara religi masyarakat yang menganut masa animisme dan dinamis. Seni tari berkembang pesat dan menjadi bagian dari kegiatan ritual masyarakat Hindu. Sebagai agama yang datang kemudian, Islam mulai masuk ke Pulau Nusantara. Ketika tarian asli dan tarian khas Hindu-Buddha masih populer, karena itu seniman dan penari masih menggunakan gaya dari era sebelumnya. Gaya busananya pun lebih tertutup sesuai ajaran Islam. 9. Sistem kalender. Penggunaan sistem kalender merupakan salah satu bentuk akulturasi. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Setelah Islam berkembang, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah seperti tahun Hijriah atau Islam.